penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Bapa yang baik. Untuk hari mana kami datang pada pagi hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa yang baik. Kami siap memulai. Haleluya. Amin. Kita semua yang percaya bahwa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Saya tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
berkumpul di tempat ini anak-anak muda, kami tahu bahwa hidup kami hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah dalam masa kemudaan kami Tuhan, kami boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang menyembah-Mu, dan sebentar lagi kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mendengar firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, kami semua mau dan siap mendengarkannya, dan biarlah firman itu akan menetap dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita buka langsung saja 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, temanya ini menjadi remaja yang anti mainstream, atau menjadi anak muda yang anti mainstream. Sudah? 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Yang sudah menemukan katakan amin. Belum ada yang dapat. Sudah? Dapat? 1 Timotius 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Jangan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kepercayaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Jadi katanya masa muda itu adalah masa transisi dalam kehidupan seseorang, ya. Baik buruknya seseorang itu akan ditentukan dari prosesnya ketika dia muda. Ketika dia SD itu masih anak-anak, ya kan? SMP itu mulai masuk yang namanya masa muda, ya. Masa muda itu adalah masa transisi sampai nanti masuk SMA, mulai kuliah. Ya, kuliah pun masih digolongkan masa muda. Ketika dia sudah punya tanggung jawab, ketika dia sudah keluar dari rumah, itu dikatakan dewasa. Ya, ketika dia sudah menikah, itu menamakan dewasa. Ketika orang yang sudah, makanya ada nama ibadah anak muda. Kalau dia sudah menikah, baru dia masuk ke ibadah dewasa, ibadah yang biasa. Ya, anak muda itu adalah masa-masa transisi, masa-masa di mana antara anak-anak menuju dewasa. Ya, di situ biasanya orang-orang ini akan berusaha mencari jati dirinya. Ya, kalau seusia saya ini, umur saya sudah 46 tahun, ya kan? Saya sudah tahu who am I, ya kan? Siapa saya, apa pekerjaan saya, apa tanggung jawab saya, apa yang harus saya lakukan, saya sini fungsinya apa, saya tugas saya apa, saya sudah tahu. Tapi di masa muda banyak orang-orang belum tahu dia siapa, ya kan? Belum tahu kenapa Tuhan ciptakan dia, ya kan? Belum tahu kenapa Tuhan berikan seorang anak dalam sebuah keluarga ini. Dialah saya. Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga dalam kehidupan anak muda itu cenderung yang sifatnya itu meledak-ledak, ya kan? Kenapa dia meledak-ledak? Karena dia masih bingung secara emosional. Ya kan? Saya ini anak, tapi kenapa saya harus mengerjakan PR? Itu sesuatu yang memberontak dalam hidupnya. Saya ini anak, kenapa saya harus nyapu rumah? Kenapa saya nyuci rumah, nyuci piring? Itu yang membuat seorang anak muda itu sering berontak. Karena ada masa transisi, karena dia belum menemukan siapa jati dirinya sebenarnya. Amin. Amin. Jadi, dan itu dipengaruhi oleh namanya hormon pertumbuhan. Ya, jadi dalam masa muda itu hormon itu meningkat 2 kali lipat. Fungsinya apa? Fungsinya itu akan berfungsi ketika dewasa. Ya, orang-orang yang cenderung itu nanti sukses ketika masa mudanya itu adalah masa muda yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Katakan amin. Amin. Ada seorang muda bernama dulu Alexander Graham Bell. Ya kan? Dia itu penemu telepon yang kita pakai sekarang, yang kita pegang sekarang. Itu awalnya itu adalah seorang anak muda yang menemukan, namanya Alexander Graham Bell. Ya, dia sempat krisis kepercayaan pada masa mudanya karena dia dibuang dari sebuah keluarga
Keluarga ini adalah keluarga yang pintar. Ayahnya adalah seorang cendekiawan, seorang dosen, seorang pengajar di kota Inggris, di kota Inggris dalam sebuah universitas yang namanya Oxford University. Ya, dia dibuang, dia dititipkan kepada pamannya. Pamannya ini bekerja sebagai seorang, kalian tahu apa namanya? Telegram. Telegram itu bukan aplikasi sekarang. Telegram itu seperti alat. Dia itu alat itu nanti diketuk-ketuk ini. Diketuk-ketuk itu pakai kabel, nanti dikirim ke suatu daerah, nanti bunyinya seperti. Pada zaman dahulu itu merupakan sebuah alat komunikasi. Ya kan? Huruf A nanti kan titik garis. Gitu. Jadi nanti sampai di sana bunyinya seperti itu. Itulah bahasa pertama namanya komunikasi. Ya kan, Telegram. Yang kalian lihat sekarang itu Telegram itu aplikasi itu seperti WA kan. Kalau pada masanya Telegram itu seperti itu. Jadi orang berkomunikasi itu misalnya bilang saya cinta kamu gitu, terjawab gitu. Saya terjemahkan sama orang itu. Oh, ini ada pesan dari si Anu, saya cinta kamu. Nah, gitu ya. Itulah pekerjaan pamannya. Hingga suatu masa dia berpikir begini, apa sih guna hidup ini, gitu kan? Hari-hariku hanya belajar. Di masa mudanya dia melakukan sebuah gebrakan, ya kan? Dia ambil ala-ala Telegram pamannya, dia utak-utik, dia pecahkan, dia bongkar segala macam, sehingga alat Telegram itu disambungkannya dengan sebuah kabel panjang sekali, ya kan? Dipanggilnya teman-temannya. Nah, ini kita cerita kenapa perlunya teman-teman. Dipanggil teman-temannya. Si Anu, kau sana, aku di sini. Iya. Baru disambungkannya dengan sebuah selongsong, sebuah cangkir perak, ya kan? Alat Telegram tadi dengan cangkir perak. Sepanjang 100 meter ditarinya kuat. Dipanggilnya kalau. Oh, dengar. Ya dengar orang 100 meter, ya kan? Jauh lagi, jauh lagi, 200 meter. Ditarik kencang dengarnya. Halo. Ya gitu kan? Terdengar suara satu. Itulah pertama sekali ditemukan yang namanya telepon. Telepon yang pertama itu menggunakan yang namanya kabel. Dulu ini anak-anak Gen Z ini nggak tahu telepon, jadi telepon itu diputar dulu. Halo, ini dengan Grace, bisa bicara dengan Olivia. Nah gitu dulu. Karena dulu nggak ada namanya. Kalau kita telepon itu dulu nggak ada namanya. Jadi bentuknya hanya kotak, ada nomor. Setiap rumah itu ada nomornya dulu. Halo, bisa bicara dengan Ica, dan datang mungkin yang angkat kan mamanya kan, ya ini dengan siapa? Oh ini dengan Grace. Oh iya sebentar ya Grace, katakan kalau dicari orang. Dulu nggak ada. Kalau sekarang kan siapa ya, nomor siapa ini? Oh nomor si Anu, nah itu kan kita tahu. Kalau dulu nggak tahu, nomornya nggak akan kelihatan. Itulah, itu generasi pertama telepon. Itu ditemukan oleh anak muda yang namanya Alexander Graham Bell. Ya. Karena krisis kepercayaan diri, karena dia dibuang dari keluarganya. Ya, jadi masa muda itu adalah masa transisi. Ya, firman Tuhan memanggil kita untuk berbeda. Ya, bukan karena kita harus sombong. Firman Tuhan katakan kita harus jadi teladan. Artinya anak-anak muda itu harus beda dengan lingkungan sekitarnya. Teladan itu sesuatu yang menonjol. Ya kan? Tentu teladan akan kebaikan. Ya kan? Si Anu itu terkenal itu. Waduh, itu teladan kali itu karena bully orang. Enggak, bukan itu. Teladan karena kebaikan. Keren kali kalau si Alena itu, ya kan? Dia terkenal di sekolah itu, pandai menari. Itu teladan. Orang-orang mengenal kita karena kebaikan kita. Keren kali itu si Kenia itu suka berdoa di kemana-mana, kalau di kelas berdoa gitu ya kan. Orang-orang mengenal karena keteladanan kita, karena kebaikan kita, ya kan. Keren kali si Kenia itu orangnya ramah, baik, ya kan, pendiam. Orang tahu karena kebaikan itu teladan, contoh, ya kan. Ya orang-orang dunia mama itulah makanya kayak gitu. Kayak bang apa ini, kayak bang Christian itu melayani Tuhan karena tetangga-tetangga sebelahnya. Itu jadi teladan, itu contoh teladan. Teladan itu hanya bisa dibuktikan oleh orang lain, nggak bisa didakwain aku teladan, nggak bisa. Ya kata orang itu lapangan sepak bola, katanya kan. Teladan lapangan sepak bola, ya kan.
contoh. Teladan itu sesuatu yang beda, sesuatu yang baik, ya kan? Jadi dalam hal apa kita menjadi teladan anak-anak muda? Dikatakan dalam 1 Timotius tadi bahwa kita menjadi teladan dalam 4 hal. Kita menjadi teladan dalam 4 hal. Perkataan, ya, ini paling penting. Anak-anak muda ini seringkali boros dalam perkataan. Sering namanya apa namanya? Miscommunication. Salah ucap. Dengan sahabat sendiri bertengkar, ya kan? Kenapa bertengkar? Aku tadi emosi, tidak bisa kendalikan emosi, salah ucap, miscommunication. Kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Ya, semalam kami ada konseling namanya pernikahan. Di konseling pernikahan itu dikatakan, ada firman-Nya juga, katakan hendaklah kamu itu lambat dalam berkata-kata, tapi cepat dalam mendengar. Dalam sebuah hubungan itu, dalam sebuah pertemanan itu, dalam sebuah persahabatan itu, ya, usahakan 2 kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, sahabat yang terbaik kalau ada 2 orang bersahabat, bukan 2 orang yang saling berbicara. Nggak ada. Pasti sahabat yang langgeng, ya, baru pasangan yang sukses, pasangan yang berhasil masuk ke dalam yang namanya jenjang pernikahan, pasti 1 berbicara, 1 mendengar. Amin. Kalau dua-dua nyerotos nggak akan ada itu. Pasti pisah pasti. Iya kan? 1 satu lagi siapa yang mendengar? Itu pertama. Kita harus teladan dalam perkataan. Jadi firman Tuhan sudah buat rumusnya. Di mana banyak kita berkata-kata, di situ banyak kesalahan. Semakin banyak kita joke, bercanda, ujung-ujungnya jadi bully shaming, bully orang. Amin. Ya, semakin banyak itu, kamu itu begini-begini, badannya bermerek, kita bilang, ya kan? Tuhan tidak berkenan. Kita harus jadi teladan dalam perkataan. Apalagi perkataan kita. Kenapa orang-orang bisa di luar sana di Jakarta sih? Latah-latahnya pun latah binatang. Iya kan? Jatuh di bawah yang bekicot, ya kan? Kalau sini anjing kita makan, kalau sana jadi bahan candaan. Lu anjing, lu gini, aduh, kok jadi berkat? Jelas-jelas ini manusia, punya bapak, punya mama, dibilang anjing. Emangnya bumbu? Enggak kan? Marah, siapa yang marah? Bapak mamanya enggak dengar, tapi yang ciptakan dia marah. Jadi teladan, ucapannya itu diatur. Jangan bikin sakit hati orang. Apalagi sampai bully. Bully sekarang sudah ditangkap sama polisi. Ada undang-undangnya, nggak boleh membuli orang. Ya, jadi teladan dari perkataan kita. Di mana ada orang berkumpul, di mana ada kumpulan orang bersedih, anak Tuhan hadir di sana menjadi teladan. Orang yang sedih tadi tidak jadi bersedih. Itu baru dia. Ya, jangan-jangan ada orang tertawa kita di situ, kita datang di situ, orang jadi nangis. Jangan. Kita harus jadi teladan, suatu contoh yang membawa terang dan terang. Amin. Ya, caranya bagaimana, Bang? Pak? Caranya perkataan itu harus kita batasi. Ya, berkata-katalah seperlunya dalam diskusi. Yang ketiga, lebih banyak mendengar. Kemarin Bapak Gembala bilang, kita diciptakan Tuhan untuk mendengar, bukan banyak berbicara. Kita itu punya 2 telinga, 1 mulut. Siapa sini punya 2 mulut? Oh, saya ada 1,18 kita bilang gitu. So, apa? Cuma dikasih Tuhan 1 mulut, 2 telinga. Artinya apa? Mesti kita 2 kali lipat mendengar. Kalau bapak kita ngomong, aku janganlah begini, satu kata mama, 100 kata. Itu bukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu enggak jadi teladan.
itu gak jadi yang namanya anak Tuhan karena tidak bisa mengontrol perkataannya. Firman Tuhan katakan, ya kan? Kita dikasih satu mulut, dua telinga, supaya kita banyak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua. Ya, jangan kata satu kata Bapak 100 seperti. Nanti tiba-tiba Tuhan marah, copotnya gigi kita satu-satu. Jadi gak bisa kita ngomong, Pak, bebe, ketika bilang kan, ompong semua nanti bahaya. Jadi teladan dari perkataan. Iya kan? Banyak saya lihat orang-orang di luar sana sebelum dia ngomong masih manis kelihatannya, anak gadis, anak muda, masuk tampan. Ya Pak? Begitu dia jalan, dia berwibawa, begitu ngomong, hai, laki-laki. Perkataan itu mencerminkan wibawa kita, karisma kita. Seorang wanita itu dilihat kecantikannya dari perkataannya. Itu yang pertama. Ada orang mungkin face-nya tidak terlalu bagus, tidak terlalu cantik, tapi ketika dia berkata-kata, dunia ini menjadi sesuatu yang indah bagi orang lain. Wih, itu keren kan? Ketika dia berkata, selamat pagi, dia menatap mata kita dengan baik, senyumannya selalu ada di bibirnya, matanya selalu cerah melihat orang. It is absolutely beautiness, itulah kecantikan yang sebenarnya. Katakan amin. Itu mulai dari kata-kata. Seorang laki-laki itu dia gagah kapan? Ketika dia berwibawa, ketika dia badannya tegak, dompetnya tebal. Tidak. Ketika dia mulai berkata-kata, wibawa ilahinya keluar. Apa yang kau perlukan, Dek? Udah makan, Dek? Dengan tatapannya yang baik, dengan suaranya yang besar. Itu sesuatu, itu laki-laki sejati. Amin. Ya kan? Kalau ada laki sana sini orangnya kan, di samping kayak gini. Ini mungkin ini pas pacarnya ya kan? Dek, udah makan gak, Dek? Kira-kira suka gak kan? Enggak kan? Jadi Dek, mana ya? Makan Dek. Coba ditanya begini. Wah, itu wibawa dari semua dari perkataan. Amin. Terus panjangan itu. Yang kedua, tingkah laku, integritas, teladan dari integritas. Anak-anak Tuhan itu jangan suka cepu. Apa cepu? Apa cepu ya? Mengadu. Sedikit-sedikit ngadu, sedikit-sedikit ngadu. Oh, itu bu, sudah itu bu, ini cerita bu, cool, gak keren. Anak-anak pun punya integritas. Apalagi anak muda katanya, setia kawan. Ya, karena bapak saya dulu, opung suka tendal bola, suka tendal bilang begini. Kita perlu integritas sama kawan kita. Ilmu yang kalian dapat itu nanti, yang kalian pelajari dari mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah, ya terjalani 1% cuma digunakan. Berapa persen? 99% itu ini di dunia ya, kalau 100% Tuhan ya kan? 100% dari Tuhan. Tapi ini di dunia, di lingkungan di horizontal kita, di sama kita. 99% itu rezeki kita, ya, tempat kerja kita itu dipengaruhi oleh teman kita. Jadi belajar punya integritas, belajar namanya setia kawan, belajar punya komunitas. Nggak usah lah Pak, aku ini orang introvert, kita bilangnya kan, aku sendiri aja, nggak bisa. Kalau mau sendiri, no diutang, jadi tarja, monyet, ya kan? Kalau kita mau hidup di dunia ini, kita butuh kawan. Ini nih kawan-kawan kita lihat. Dalam pelayanan ini kita butuh kawan. Gak bisa Bang Putra main keyboard sendiri, dia nyanyi sendiri, dia WR sendiri, haleluya, kita gak bisa. Gak bisa pakai sekadar sendiri, gak bisa. Butuh kawan, butuh integritas, butuh setia kawan. Jangan suka cepu, jangan suka gosip, jelek-jelekan orang. Dalam integritas itu ada satu rumusnya. Kelemahan kawan kita tutupi dengan kelebihan kita. Itu baru keren. Ya.
Kira-kira yang jadikan menteri itu siapa? Menteri-menteri itu naik itu gara-gara kawan-kawan dia yang jadi menteri juga, yang jadi presiden juga. Amin. Punya integritas, punya pertemanan, punya lingkungan yang baik di sana. Kalau ada satu lingkungan ujung-ujungnya cuma gosip, udah tinggal. Itu nggak ada tempat bagi integritas untuk bertumbuh. Ya, punya komunitas yang membangun. Waduh, cepat aja. Ya, jadi pilih komunitas-komunitas yang menciptakan integritas. Ada komunitas futsal, ayo gabung main futsal sama-sama. Ada komunitas apa? Komunitas menjahit bersama, gabung di sana kalau suka menjahit. Ada komunitas melayani, gabung di sana. Saling menumpang satu yang lain, tutupi kelemahan kawan dengan kelebihan kita. Yang terjadi sekarang, kita mencari kelemahan orang untuk bisa menampilkan kelebihan kita. Itu yang bahaya. Akhirnya cepu. Oh itu bohong, oh itu bukan bohong, begini, oh itu gak cocok, kita bilang. Orang bisa menilai. Ya, ingat kata-kata saya. Yang nanti membawa kita itu sukses pertama Tuhan. Yang kedua teman-teman kita, lingkungan kita. Olimpia nanti udah tamat kuliah. Ada loh di sana buka lowongan pekerjaan. Kimia ada loh sana, nanti ada sana dibutuhkan seorang sarjana. Ayo kita sana. Yang membuat kita menjadi orang nanti yang membantu kesuksesan kita itu yang pertama Tuhan. Yang kedua teman kita, teman sekeliling kita. Makanya punya integritas. Belajar namanya setia kawan. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga kasih. Kasih ini banyak bentuknya. Peduli dengan teman. Ya kan? Jangan menguntungnya aja. Kalau makan bakso, ayo. Siapa yang bayar? Beli manja lah, kita bilang gitu. Malas nanti orang ngajak kita makan bakso. Punya kasih. Ayo makan bakso, aku lagi gak ada uang, kalian aja. Udah kalau gitu aku yang bayar, paten. Kalau ada uangnya, ayo kita tetekan bersama. Aku bayar sendiri-sendiri. Punya kasih, punya kebersamaan, punya kehangatan di dalam. Ya, sehingga orang lihat, ini anak keren banget ya, teladan banget ya. Gak mengutamakan dirinya, punya integritas. Dia kan perkataannya itu membangun. Apa yang keluar dari mulut itu mau kebaikan. Ini keren banget. Itu menjadi teladan. Yang terakhir adalah kesucian. Ini berhubungan dengan komunitas juga, teman-teman juga. Kalau ada komunitas anak-anak gadis khusus katanya grup pencinta Lee Min Ho, gak usah gabung, gak ada gunanya. Ya kan, khusus melihat Lee Min Ho, Lee Min Ho namanya kan, yang Korea itu ya kan, atau Blackpink gitu, waduh dilihat, gak ada gunanya. Karena dia tidak membawa kesucian dalam kehidupan kita yang ada otak kita. Kesucian itu kalau kita di gereja bukan bicara lagi pornografi, itu sudah kita bereskan. Itu kita sudah Tuhan bereskan dalam hidup kita. Kita bicara kesucian itu adalah menduakan Tuhan. Ya, kalau kita lebih fokus dengan namanya Messi, Ronaldo, Tuhan cemburu. Sucian. Kita rela bangun tengah malam nonton bola jam 3, tapi saat teduh jam 5:30 nggak mau kita. Tuhan marah, itu kesucian. Amin. Amin. Kita rela nonton di mana-mana ada nonton konser artis seperti siapa? Leodra siapa nonton? Ayo kita nonton, kita bayar war tiket. Ya kan pakai internet, nggak dapat war tiket. Tapi disuruh gereja telat, hujan sedikit malas, nggak mau datang FA. Itu kesucian. Amin. Apalagi terlebih lagi masih terikat dengan yang namanya pornografi. Wah, itu harus kita bereskan. Aku kotor, Pak. Tidak ada yang kotor, kata Tuhan. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan katakan biarpun dosamu merah seperti biji, kalau kau datang sama Tuhan, Tuhan pulihkan. Amin. Ya, anak-anak kesucian. Plus yang sudah masuk remaja,
yang sudah ada mungkin teman yang didoakan, atau yang sudah mulai mulai beranjak ke dewasa, mulai mencari pasangan hidup. Jaga kesucian. Ya, jangan biarkan tubuhmu itu menjadi cemara. Ya, saya teringat ketika kami masih tunangan sama Mama Ija. Ya, mertua saya mendiang dulu intinya, dia selalu bilang, jangan pulang malam, jangan lama kali kalian bersama-sama. Boleh kalian bertemu di rumah. Pernah kami dua nonton bioskop di Biji, marah dia. Ngapain nonton bioskop? Padahal sudah tunangan loh. 3 bulan lagi menikah. Marah. Jaga kesucian kita. Kenapa kita harus jaga kesucian? Karena Tuhan itu hanya bisa hadir di orang-orang yang suci. Karena Dia itu adalah Roh yang kudus. Ya, coba kita taruh di sini. Bisa kita taruh di sini. Selemakkan semuanya tegelendung di sini. Mau nggak kira-kira masuk kira-kira? Begitu juga Tuhan. Kalau hati kita tidak ada namanya kekudusan, kesucian, maka Dia tidak bisa hadir. Bukan Dia tidak mau hadir, Dia tidak bisa hadir di sana. Sama seperti kita kalau ini berlumpur, ada tekmano, ya kan, semua banyak bau, enggak kita masuk. Begitu juga Tuhan. Ya, jaga kesucian, jaga mata kita. Ya, apalagi sekarang saya lihat itu, saya kan suka kadang-kadang kalau saya scroll gitu kan sama Mama Ija, Facebook itu sambil cerita, sering saya nampak sih aneh-aneh. Ada yang seksi-seksi, ada yang gak jelas, kurangi. Mulai batasi yang namanya sosial media. Saya ingin anak-anak di sini punya komitmen ya. Ketika hari Minggu itu kita coba stop loh sosial media kita. Gak apa-apa kita balas mereka, tapi gak usah scroll, gak usah buka TikTok, gak usah Facebook. Biarkan hari Minggu dulu kan full bebas sosial media, supaya otak kita jernih. Saya pernah hilang kesucian hidup saya ketika waktu zaman-zaman apa itu, zaman-zaman demo, orang demo itu kan, emosi jadi, macam pemerintah, saya maki-maki. Kenapa? Karena saya melihat terus-menerus. Ampun, saya matikan. Ya, jadi kita harus teladan dalam 4 hal: perkataan, tingkah laku, kasih, dan kesucian. Oke? Aplikasinya apa? Aplikasinya itu adalah takut akan Tuhan itu akan mendatangkan masa depan yang cerah. Ya. Kalau ada orang, ini rahasia, kalau ada orang perkataannya keren, tingkah lakunya baik, kasihnya full, orang-orang yang penuh kesucian, otaknya itu otak yang normal, tidak mesum kalau laki-laki, ya, tidak aneh-aneh kalau perempuan, tidak hedon kalau perempuan, tidak materialistis. Kira-kira kemanapun ini orang pergi, ya, rezeki, lapangan pekerjaan, dimanapun nanti orang-orang yang pasti dicari. Itu rahasianya. Integritas, kejujurannya, wah, ini langka. Ada seorang dulu pernah, anak muda pernah interview masuk ke pekerjaan kami. Kebetulan adik saya lagi cuti hamil. Saya dibilang, Pak, izin Pak, karena Ibu Emilia lagi sudah hamil, Bapaklah interview. Datang seorang anak muda. Saya lihat nilainya biasa saja. Dia bilang begini, apa yang bisa kau banggakan dari dirimu sendiri? Dia bilang begini, nilai saya nggak bagus Pak, muka saya tampang saya pas-pasan, hitam-hitam legam kena matahari, tapi satu saja saya bisa tawarkan sama Bapak. Apa itu? Saya bisa jujur sama Bapak. Paten saya. Betul Bapak saya jujur? Betul Pak, silakan tes saya. Tempatkan saya di mana lingkungan yang paling riskan akan kehilangan, taruh di sana. Saya akan bereskan selama 3 bulan. Silakan Bapak mau gaji atau tidak, saya buktikan. Itu baru keren. Dan itu orang-orang seperti itu paling dicari di dunia ini.
Jangankan orang yang baik, orang jahat itu perlu orang jujur. Katakan amin. Ya, jadi kan nggak ada istilah payah melamar pekerjaan, nggak ada. Kalau kita jujur, punya integritas, kita pasti punya wibawa. Saya jujur, Bapak bisa andalkan saya. Bapak kasih saya uang, saya akan buat kemana yang terbaik. Saya tidak akan ambil sepeser pun. Pasti dia terima. Modalnya kejujuran, integritas. Kalau kalian punya 4 hal ini anak-anak muda, ya, dalam nama Yesus, ketika tamat nanti, kemanapun kalian melangkah, firman Tuhan katakan ia akan seperti pohon di tepi aliran sungai, buahnya tidak akan berhenti biar dari musim apapun. Kenapa? Karena komponen-komponen kesuksesan itu ada 4 hal ini. Teladan, kemanapun kalian pergi, kalian menjadi sinar dari tempat itu. Suatu tempat yang mungkin mau bangkrut, ada kalian di sana menjadi kembali pulih. Kenapa? Karena ada orang yang dikasih kehidupan di dalamnya. Bentuk kasih Tuhan itu apa? Dia bersinar, bukan. Kalian menjadi teladan, menjadi contoh bagi lingkungan sekitar, mempengaruhi kawan-kawan sekitar yang menjadi teladan. Oh, ini rupanya anak-anak Tuhan. Ya kan? Ada wibawa, integritas, ucapannya baik. Tempat yang kalian datang itu, kalau tadi tempatnya itu hitam, berubah menjadi putih. Kalau tadi tempat itu rugi, berubah menjadi ungu. Itu menjadi terang dan garam. Itu menjadi duta-duta Kristus. Amin. Amin. Sehingga anak-anak Tuhan itu anti mainstream, berbeda. Dia seperti lilin di tengah kegelapan. Ya, di lingkungan manapun dia masuk, dia akan menjadi terang dan garam. Penutup, menjadi remaja Kristen yang takut akan Tuhan adalah satu-satunya cara dalam menjadi teladan. Ya, teladan ini tidak susah. Teladan ini dimulai dari hal-hal kecil. Ya, ingat yang saya katakan tadi 4 hal. Tantangannya, nah, saya menantang kita semua. Coba dari 4 ini, coba lakukan hal kecil apa yang bisa kita lakukan di rumah bersama teman. Oh, saya satu dulu lah. Saya menjadi berkat dari lidah saya. Saya nggak mau lagi mungkin gosip. Saya nggak mau lagi membicarakan orang. Ketika kami bertemu, saya membicarakan hal-hal yang baik. Oh, jadi kalau kami ngumpul gitu, bang, sama teman-teman cewek, apa yang kami ngomongin? Kalau nggak orang lain, nggak cowok lain, ngomongin sesuatu yang membangun. Kalau kita itu mungkin misalnya grup kita adalah grup yang punya hobi misalnya melayani, bicarakan tentang pelayanan nih. Gimana ya dari tamburinnya dia kalau kita bikin bagus ya, kita bikin sedikit pakai gerincing itu kan cantik kaki kita. Jadi kalau kita bunyi krik 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 boleh. Hah? Pikirkan itu. Kalau kita kumpul dengan teman-teman lain, kalau kita kumpul dengan kawan-kawan kita pemain futsal, mungkin kita bilang gimana ya kita buat ini ya, tim kita nih ya. Atau kita pikir pakai jogging kita sama-sama supaya fisik kita kuat, boleh. Orang-orang yang sukses ketika bertemu dengan teman-temannya bukan membicarakan orang lain, tapi membicarakan visi dan masa depan. Itu bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ketika dia ngumpul, kau masuk les di mana? Aku di sini. Oh, gimana cara belajarnya? Begini. Dalam nama Yesus, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kelak di kemudian hari kita lihat. Oh, siapa itu? Oh, Kristen. Oh, itu menteri yang itu. Wah. Karena dimulai dari hal yang kecil. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya dari tempat ini akan menjadi teladan-teladan yang baik di dunia ini. Orang-orang melihat bahwa anak-anak di tempat ini akan menjadi terang dan garam. Kemana pun mereka akan pergi Tuhan, itu seperti api di tengah kegelapan, itu akan memberikan kecerahan dan kehangatan. Seperti garam di tengah kehidupannya akan memberi rasa bagi lingkungannya. Terima kasih Tuhan, pematerikan firman ini menjadi firman yang bertumbuh dan berkembang dalam hati kami, dan kami berubah menjadi dewasa-dewasa rohani. Bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.